Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita boleh berkumpul lagi di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi Minggu hari ini. Kita akan mengucap syukur bahwa terima kasih Yesus, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita naikkan pujian ini, katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian penyembahan untuk ucapkan terima kasih untuk segala apa yang ada yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Bapa, untuk segala yang Kau berikan di dalam setiap hidup kami, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk semua hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau teramat sangat baik. Terima kasih Bapa untuk segalanya Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam votum dan salam. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua tubuh
jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta berkati, serahkanlah hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surga pun memuji Huang. Tentara malaikat nyanyikan kidungnya, sucilah Allah Tritunggal. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua sembahkan pujian. Kita akan habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 hingga 25. Firman Tuhan bunyinya demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di dalam kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat beribadah walaupun kita masing-masing berada di rumah. Tapi iman percaya kita tidak akan luntur, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya saya akan membacakan warta jemaat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada beberapa pemberitahuan ataupun pengumuman. Yang pertama, semua kegiatan pelayanan masih dihentikan untuk sementara waktu sampai pemberitahuan selanjutnya yang dikabarkan ataupun nanti ada pemberitahuan kembali dari pemerintahan pusat
kita dan dari Sinode GMII Jakarta. Yang kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu depan bahkan sampai akhir bulan Mei tahun 2020 ini tetap masih akan diadakan seperti sekarang ini, di mana tidak ada ibadah minggu yang kita boleh berkumpul bersama di gereja, melainkan masih diadakan di rumah kita masing-masing. Panduan ibadah dalam bentuk rekaman video dan teks akan dikirimkan lagi kepada jemaat sekalian. Mohon dipahami. Yang ketiga, untuk materi sekolah minggu dan tunas remaja. Materi untuk sekolah minggu dan tunas remaja akan dikirimkan kepada orang tua masing-masing anak sekolah minggu dan tunas remaja. Dan mohon bantuan dari setiap orang tua untuk menyampaikan kepada setiap anak sekolah minggu dan tunas remaja. Ini kewajiban orang tua kita menyampaikan kepada anak-anak. Yang keempat, persembahan ibadah minggu. Persembahan ibadah minggu pada hari ini akan diadakan di rumah kita juga masing-masing. Silahkan jemaat mentransfer persembahannya, baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan celengan misi. Dan persembahan lain yang bisa ditransfer ke rekening nomor gereja atau rekening gereja kita, BNI 46 Cabang Melawai Raya dengan nomor rekening 0301209343 atas nama Gereja Misi Injili Indonesia Filipi Jakarta. Atau jemaat yang mau persembahannya diambil ke rumah, ini bisa kita ambil ke rumah. Akan ada tim yang akan datang ke rumah untuk mengambil persembahan Bapak Ibu sekalian. Silahkan untuk menghubungi sekretariat dengan nomor handphone 0813 8429 6112. Jadi bisa Bapak kolek, nanti ada tim yang akan mengambil ke rumah Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, yang kelima, himbauan. Mari jemaat tetaplah waspada terhadap wabah virus corona saat ini yang masih meningkat. Oleh karena itu, mari kita setiap selesai melakukan kegiatan di luar rumah, kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah, marilah kita sering mencuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika kita keluar rumah atau bepergian. Jaga jarak satu dengan yang lain. Bila tidak ada kepentingan di luar rumah, tetaplah tinggal di rumah. Jadi nggak usah kemana-mana, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga tetap menjaga kesehatan kita. Makan sayuran dan buah untuk kesehatan kita dan kondisi tubuh kita. Dan jika ada matahari, mari kita berjemur di matahari agar kita mendapatkan kesehatan. Inilah beberapa pemberitahuan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saatnya kita masuk di dalam pokok doa syafaat. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian yang terkasih, walaupun di rumah, mari sama-sama kita panjatkan doa syafaat kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Engkau adalah Tuhan Allah kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami sangat bersyukur atas pimpinan-Mu, atas pertolongan-Mu Bapa, serta berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang Tuhan nyatakan bagi semua kami jemaat, hingga dapat beribadah pada hari ini
di minggu kedua di bulan Mei tahun 2020 ini ya Bapa. Walaupun kami di rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap ada di tempat di rumah kami masing-masing, di mana kami boleh dapat beribadah ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah berkat pimpinan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Kansil, yang akan menyampaikan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, mari Tuhan berkati hamba-Mu ini. Engkau memberikan kekuatan bagi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini. Kau pakai dia terus Bapa untuk memberitakan firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati juga semua jemaat, baik di rumah maupun di tempat tinggal masing-masing Bapa. Engkau memberkati kami semua. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey juga untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk semua jemaat dalam gereja kami. Ada yang dalam keadaan sakit ataupun dalam sedang pemulihan ataupun dalam sedang kelemahan tubuh ya Bapak. Kami mendoakan untuk semua saudara-saudara kekasih kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Riki Simangunsong. Kami berdoa untuk Bapak Onstein Simangunsong. Kami berdoa untuk Bapak Lupi Aliambar. Kami berdoa untuk Bapak Jakeus Utapea. Kami berdoa untuk Bapak Paul Limahelu. Kami berdoa juga untuk Bapak Harno Simajuntak. Kami berdoa juga untuk Ibu MS Yahan. Kami berdoa juga untuk Ibu Sri Pramardati. Kami berdoa juga Ibu Yoce Palengkau ya Bapak. Kau melihat anak-anak-Mu ini Bapak dalam kelemahan tubuh ataupun dalam pemulihan, mari Kau kiranya jamah mereka. Kau pulihkan dalam kelemahan tubuh mereka Bapak. Kau kiranya memberkati obat-obat yang dikonsumsi. Mari Tuhan Kau sembuhkan, Kau jamah bagian kelemahan tubuh dari saudara-saudara kami ini Bapak. Supaya saudara-saudara kami ini juga mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat juga dalam gereja kami yang sudah lansia. Bapak, kami tahu secara fisik memang kami semakin lansia ataupun semakin tambah usia Bapak. Tapi dengan iman kami tetap terus beriman kepadamu Bapak. Oleh karena itu kami berdoa untuk para orang tua lansia dalam gereja kami ini. Kau terus dia memberikan kekuatan, Kau memberikan kemampuan, Kau memberikan kesehatan Bapak. Supaya terus boleh dapat beribadah dalam gereja kami ataupun di dalam rumah kami masing-masing Bapak. Oleh karena itu Bapak, mari Kau memberkati para orang tua kami yang lansia pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mendoakan untuk ibu-ibu yang sedang hamil juga. Kami berdoa untuk Ibu Pak Penny Rahayu. Kami berdoa juga Ibu Yohana Sianipar Tuhan. Engkau melihat kedua orang tua Ibu ini Bapak. Engkau berkati kandungan. Engkau berkati ibu-ibu yang sedang mengandung ini Bapak. Engkau berkati bayi yang ada dalam kandungannya supaya pada saatnya nanti melahirkan anak ini boleh mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak, Engkau memberkati kedua ibu ini ya Tuhan. Kau berikan kesehatan terus ya Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak jemaat juga yang saat ini masih belajar di rumah Tuhan oleh karena situasi saat ini virus corona ya Bapak. Oleh karena itu kami berdoa untuk semua anak-anak jemaat Tuhan dalam gereja kami ini yang akan menghadapi ulangan ataupun ujian akhir di bulan Mei 2020 ini Bapak. Kau memberkati setiap anak-anak kami Bapak, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran Bapak, supaya mereka dapat melaksanakan pembelajaran walaupun di rumah masing-masing Bapak, dalam menghadapi ujian ini yang Tuhan. Oleh karena itu Bapak, mari Kau kiranya memberkati semua anak-anak-Mu, jemaat kami dalam gereja ini ya Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat juga saat ini akibat dampak corona ini Bapak. Ada jemaat kami mungkin mata pencariannya boleh terhambat
ataupun boleh mengalami kekurangan Bapa akibat dampak pandemi ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, mari Tuhan memberkati hamba-hambamu, jemaatmu dalam mata pencariannya agak menurun Bapa oleh karena situasi ini Bapa. Tapi kami yakin dan percaya, dengan iman kami percaya kepadamu, Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau memberkati semua jemaat kami dalam mata pencarian kehidupannya ya Bapa. Baik dalam pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan Bapa, mari Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu yang ada dalam gereja kami. Kami berdoa untuk gembala kami dan keluarga. Engkau memberkati juga hamba-Mu, gembala kami dan keluarga. Engkau memberkati juga ibu dan kedua anaknya. Berkati juga semua para majelis juga dalam gereja kami. Berkati juga para penatua, diaken, serta seluruh jemaat yang ada dalam gereja kami. Mari Tuhan, Engkau kiranya memberikan kesehatan. Mari Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan di tengah-tengah wabah yang saat ini masih merebak ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Bapa, supaya kami semua dalam gereja ini boleh mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Jauhkan kami dari sakit penyakit yang ada saat ini yang sedang merebak ini Tuhan. Tuhan lindungi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang berprofesi sebagai tenaga medis di tengah wabah COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Roslina Simangunsong. Kami berdoa untuk Ibu Nitamon Sirait. Kami berdoa untuk Saudari Trivena Polnaya Bapa. Engkau kiranya memberkati ketiga hamba-Mu ini sebagai tenaga medis yang ikut dalam menangani ataupun merawat orang-orang yang dalam keadaan sakit corona ini Bapa. Tuhan kiranya menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas ini ya Bapa. Kau memberkati setiap rumah tangga keluarga mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk sidang sinode GMII yang pada tanggal 18-21 Desember 2020 yang akan dilaksanakan di Sintang, Kalimantan Barat ya Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk acara ini Bapak, supaya acara ini boleh dapat terlaksana. Dalam sidang sinode ini boleh dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami sungguh berdoa untuk dana yang dibutuhkan sebesar 1,6 miliar ya Bapak. Kami berdoa untuk dana yang masih dibutuhkan sebesar 736.342.432.413 rupiah Bapak. Kami tahu Bapak, secara manusia biaya yang masih kurang ini begitu besar Bapak. Tapi dengan iman kami percaya bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan mencukupkannya. Oleh karena itu Bapak, curahkan segala berkat-berkat-Mu Bapak. Curahkan segala anugerah-Mu Bapak bagi setiap jemaat yang mau berkontribusi untuk melaksanaan sidang sinode di Bapak. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa juga untuk acara dan semua pembicara yang akan melaksanakan nanti dalam sidang sinode ini. Tuhan memberkati mereka sejak saat ini sampai pada saatnya nanti pelaksanaan sidang sinode ini Bapak. Jauhkan dari sakit penyakit yang saat ini sedang merebak juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk para peserta dari seluruh Indonesia yang ambil bagian ataupun yang hadir nanti dalam sidang sinode ini. Tuhan memberkati semuanya Bapak, supaya semua para peserta yang sudah mendaftar ataupun yang belum mendaftar untuk seluruh jemaat GMII ini, Tuhan memberkati supaya dalam acara sidang sinode ini boleh dapat hadir Bapak. Oleh karena itu Bapak, kami sungguh berdoa untuk acara sidang sinode ini nanti ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas acara ini Bapak. Tuhan cukupkan dana Tuhan. Berkati semua panitia yang sudah jerih payahnya mereka Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Dan akhirnya ya Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Bapak yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan semua perangkat pemerintah supaya
dapat menjalankan tugas dengan hikmat dan bijaksana dalam situasi saat ini Bapa. Engkau kiranya memberkati Presiden kami, Engkau lindungi dia, Engkau kiranya memberkati, berikan dia kesehatan, berikan dia kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini Bapa. Walaupun situasi saat ini yang sangat menakutkan atas penyakit ini Bapa. Oleh karena Tuhan, kami sungguh berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden dan semua perangkat pemerintahan kami ya Bapa. Kami berdoa juga untuk perekonomian Indonesia di tengah wabah corona ini Bapa. Walaupun saat ini dalam kelemahan ekonomi kami, tapi kami yakin dan percaya dengan iman kami orang-orang yang percaya bahwa suatu saat negara kami akan bangkit ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, berkati perekonomian Indonesia ini Bapak, supaya semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Masyarakat, ekonomi dalam setiap usaha, kegiatan apapun, Tuhan memberkatinya supaya roda perekonomian juga kami ini tetap berjalan walaupun dalam kelemahan akibat wabah penyakit corona ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga, dan kami juga sungguh berdoa untuk wabah virus corona COVID-19 ini Tuhan, supaya Tuhan putuskan, supaya Tuhan hentikan sakit penyakit yang sangat membahayakan ini Bapak, supaya bangsa dan negara kami terhindar dari sakit penyakit ini Bapak. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu negara dan bangsa yang kami cintai ini ya Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit COVID-19 yang saat ini sedang merebak ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, mari Engkau kiranya memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kasihanilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Lindungilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah semua rangkaian doa syafaat kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membacakan Mazmur. Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakannya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara jemaat dan para singer akan membacakan ayatnya yang genap. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bersama-sama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan mengulang Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Walaupun keadaan kita seperti ini dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan pandemi COVID ini, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang benar, yang sanggup menjaga kita dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam
gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau penjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dialah Tuhan kita yang benar. Karena dialah kita boleh ada di tempat ini. Kita akan bersyukur, kita akan naikkan pujian kita. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan haleluya, aku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Dia. Dengan segenap hati kita naikkan pujian baginya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita akan meninggikan Dia, memuliakan nama-Nya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa,
Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari Bapak Ibu jemaat semuanya, kita naikkan pujian penyembahan kita. Sebab Dia Allah yang kudus, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, tinggikanlah Dia, agungkanlah Dia, bahwa Dialah Allah Raja yang layak ditinggikan. Kasih Tuhan bersama. Mari jemaat kita katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian sebagai jemaat-Mu berada kembali pada hari peristirahatan yang kudus dan mulia ini di hadapan Tuhan. Sekalipun kami tidak berkumpul di gedung gereja, tapi kami sekarang berada di hadapan Tuhan, beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini, juga kemampuan bagi kami untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami mengiring Engkau. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam alehem jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Kita buka bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca teks ini, jemaat sekalian mengikutinya dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada hari Minggu ini adalah kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Sebuah tema yang bagi saya sangat indah bagi jiwa. Jemaat sekalian, dalam teks yang kita baca ini, kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus berbicara melalui sebuah perumpamaan. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat perumpamaan ini adalah sesuatu yang sangat penting, di mana Tuhan Yesus mendahuluinya dengan mengatakan, sesungguhnya. Ini berarti apa yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat penting. Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan tentang apa yang dilakukan oleh seorang gembala terhadap kawanan domba gembalaannya. Tentu dari apa yang kita baca dalam teks ini jemaat, kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini dengan gembala tidak lain adalah dirinya sendiri, diri Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan ini, khususnya pada ayat yang ke-11, di luar dari bacaan yang kita baca tadi, ayat 1 sampai 10. Dalam ayat yang ke-11, di situ kita menemukan kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan itu di sepanjang Injil Yohanes, itu ego emi. 7 kali Tuhan Yesus menyampaikan di sepanjang Injil Yohanes tentang ego emi. Dan ini salah satunya. Di mana Tuhan Yesus mengatakan di situ, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Jelas bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan gembala dalam perumpamaan ini adalah dirinya, yang dia sebut gembala yang baik. Dan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini dengan kawanan domba tidak lain adalah umat kepunyaannya atau umat ketebusannya, umat yang ditebusnya. Dalam ayat 1
dengan ayat yang ke-16, kita dapat lihat dengan jelas di situ tentang kawanan domba itu, yang dalam ayat 1 Tuhan Yesus sebutkan kawanan domba dalam kandang ini. Itu merujuk kepada orang-orang Yahudi. Dan dalam ayat yang ke-16 Tuhan Yesus bicara tentang kawanan domba dari kandang lain, yang merujuk kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, yang semuanya itu adalah kawanan domba umat kepunyaannya. Jemaat, yang sangat menarik adalah bagaimana peran gembala yang sangat hebat yang dituliskan dalam teks ini, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Peran gembala yang sangat hebat dalam menjaga dan melindungi kawanan domba dari mara bahaya. Mari kita lihat bersama-sama jemaat, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan berdasarkan teks ini tentang kawanan domba aman dalam lindungan gembala baik. Hal yang pertama yang akan saya sampaikan adalah realitas ancaman terhadap domba-domba gembalaan itu. Bagaimana realitas ancaman yang kita bisa lihat dalam teks ini, jemaat? Dalam ayat 1 dikatakan di situ begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok," Tuhan Yesus menyebut, ia adalah pencuri dan perampok. Jelas jemaat, dalam ayat 1 ini tentang realitas ancaman. Ada pencuri, ada perampok yang masuk ke dalam kandang tidak lewat pintu, melainkan memanjat tembok. Itu ancaman. Lebih jelas lagi kita lihat dalam ayat 10. Tuhan Yesus bilang begini, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan." Jelas tujuannya dari pencuri dan perampok itu. Bahwa pencuri dan perampok itu datang untuk mencuri, kata Tuhan Yesus, untuk membunuh, kata Tuhan Yesus, untuk membinasakan. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini jemaat dengan pencuri dan perampok? Tentunya kita tidak bisa lepas dari teks sebelum pasal 10 ini. Dalam pasal 9, di situ kita menemukan adanya orang-orang Farisi yang muncul, yang tampil pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, karena pasal 10 ini adalah kelanjutan dari pasal yang ke-9, tidak lain adalah orang-orang Farisi. Dari orang-orang Farisi bisa muncul jemaat, ada 3 perangai yang disebutkan menjadi pencuri dan perampok bagi kawanan domba Allah. Perangai apa aja, apa saja itu yang muncul dari orang-orang Farisi ini? Yang pertama itu perangai masuk di dalam kandang atau masuk di dalam lingkup pelayanan Tuhan Yesus, tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita hati-hati jemaat dengan perangai yang seperti ini. Masuk di dalam kandang, itu dalam lingkup pelayanan Tuhan Yesus. Menjadi kawanan dombanya Tuhan Yesus. Tetapi tidak
lewat pintu, panjat tembok, masuk di dalam kandang, tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sering mendengar istilah KTP, Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Atau orang Kristen yang Kristennya itu hanya sekedar agama. Kristennya itu tidak dari dirinya sendiri. Dia sadar itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dia harus menyambut Yesus dalam hidupnya, dalam hatinya. Dia hanya Kristen KTP. Tanpa pertobatan. Atau ada istilah lain, Kristen tradisional. Karena orang tuanya Kristen, karena kakek neneknya Kristen, maka dia menjadi Kristen. Ada orang dengan perangai yang seperti itu. Seperti orang Farisi. Saya percaya jemaat GMI Filipi bukanlah orang seperti perangai orang Farisi. Tapi kita adalah orang-orang yang berada di dalam kandang domba. Tapi kita sudah mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Atau mungkin ada jemaat-jemaat yang menyaksikan ibadah ini lalu tahu bahwa dirinya belum memiliki Yesus dalam hidupnya, dalam hatinya. Maka sambutlah Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Perangai yang kedua yang kita lihat dari orang Farisi ini adalah masuk dalam kandang atau lingkup pelayanan Tuhan Yesus, tapi dengan motivasi yang salah. Motivasi masuk di dalam kandang itu bukan untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus. Bukan. Kita tahu bagaimana motivasi orang Farisi mendekati Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Waktu Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan sebagainya. Mereka bisa ada di situ. Tapi motivasi mereka hadir di situ. Seringkali motivasinya itu adalah untuk mengkritik. Motivasinya itu untuk mencari-cari kesalahan. Itu perangai yang kita lihat dari orang Yahudi. Perangai dengan motivasi yang salah. Mungkin di dalam jemaat, ya semoga tidak ada yang punya perangai seperti ini. Dengar firman atau ibadah cuma untuk cari-cari kesalahan. Dengar firman atau ibadah cuma untuk mengkritik dan sebagainya. Dijauhkanlah dari kita yang seperti itu. Atau mungkin ada orang yang masuk dalam ibadah, tapi dengan motivasi-motivasi tertentu yang di luar daripada motivasi itu. Tapi motivasinya salah. Misalnya, ada orang yang masuk di dalam ibadah atau menjadi anggota gereja atau rajin ikut ibadah minggu atau ibadah-ibadah yang lain. Itu ada orang yang cuma sekedar supaya dinilai oleh orang lain bahwa dia itu rohani. Dia datang di gereja supaya dinilai rohani. Atau ada orang yang hadir dalam gereja cuma sekedar daripada waktu saya tidak tahu mau buat apa. Daripada saya cuma nganggur di rumah, mendingan saya ikut ibadah aja lah. Ada orang yang kayak gitu. Atau ada orang yang datang ke gereja sekedar misalnya, wah, supaya dapat jodoh. Ada kayak gitu jemaat. Ada. Saya percaya di Filipi nggak ada. Tapi ada orang yang kayak begitu. Ada orang yang datang ke gereja supaya, wah,
supaya bisa dapat rekan bisnis. Ada orang kayak begitu. Ada orang datang ke gereja supaya bisa dapat pekerjaan misalnya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jemaat, mungkin alasan-alasan yang saya sampaikan tadi itu tidak salah. Mungkin itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Kalau kita datang ke gereja kan dinilai oleh orang rohani, itu baik bagi kita. Daripada dinilai orang, kita orang jahat. Kita masuk ke gereja daripada kita nggak tahu mau buat apa di luar, datang ke gereja kan luar biasa, itu bagus. Ya siapa tahu dalam gereja pemuda Kristen menikah dengan sesama anggota jemaat yang Kristen dalam gereja, wah itu luar biasa. Dalam gereja ada mendapatkan rekan bisnis, wah itu luar biasa. Ada orang yang bisa menawarkan pekerjaan, wah itu luar biasa. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama kita masuk dalam gereja, masuk dalam ibadah adalah fokus pada Kristus. Fokus pada Allah. Saya datang di gereja, saya mau memuliakan Dia, saya mau menyembah Dia, saya mau memuji Dia, saya mau mendengarkan firman-Nya, saya mau berdoa kepadanya, saya mau membawa persembahan saya kepadanya. Itu perangai kedua dari orang Farisi. Perangai yang ketiga yang kita lihat dari orang Farisi adalah masuk dalam kandang atau masuk dalam lingkup pelayanan Tuhan Yesus. Ini dia yang paling utama. Dengan mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Menyampaikan pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran yang diajarkan oleh Alkitab. Jemaat, di sini kita harus berhati-hati dengan hal-hal tersebut. Khususnya soal pengajaran yang salah. Lihat, Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang bagi saya sangat prinsip. Apa itu? Pencuri dan perampok itu akan membunuh dan membinasakan. Ini serius, jemaat. Pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menyebut itu akan membunuh dan membinasakan kehidupan rohani. Akan membunuh dan membinasakan kehidupan rohani. Coba kita lihat ayat yang ke-9, jemaat. Ayat ke-9 dikatakan di situ begini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Coba cerna ayat 9 ini, jemaat. Artinya apa? Yang sebaliknya dari yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa orang yang masuk melalui Tuhan Yesus, di situ dikatakan, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya, pengajaran yang salah akan mengajarkan kepada kita konsep keselamatan yang salah. Konsep keselamatan yang berbeda. Kita di dalam GMI sudah jelas keselamatan kita hanya anugerah.
Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia bangkit bagi kita orang berdosa, dia sudah memberikan keselamatan, kita sambut keselamatan itu. Pengajaran yang salah, keselamatan kita dapatkan lewat perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik, kita akan selamat. Kita memberi, kita beramal, kita akan selamat. Oh tidak. Tidak. Kita berbuat baik adalah tanda ucapan syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai ucapan syukur karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua yang kita lihat, artinya konsep yang salah tentang padang rumput. Ya, masuk melalui aku, Tuhan Yesus bilang, kamu akan selamat dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Kita mengenal itu sebuah teologi, namanya teologi kemakmuran, prosperity of theology. Kalau ikut Yesus semuanya beres. Kalau ikut Yesus kita bebas dari sakit. Kalau ikut Yesus bisnis kita pasti maju, sukses. Kalau ikut Yesus karir kita pasti menanjak dan sebagainya dan sebagainya. Itu ditafsirkan soal padang rumput, soal hidup berkelimpahan. Hati-hati dengan pengajaran seperti ini. Walaupun sebagian Alkitab berbicara tentang hal itu, tetapi orang percaya seringkali Tuhan izinkan masuk dalam masalah-masalah, problem demi problem, pergumulan demi pergumulan yang silih berganti dalam hidup. Untuk apa? Tuhan punya tujuan sehingga dia mengizinkan segala problema dan persoalan itu datang dalam hidup kita untuk membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang percaya yang kualitas rohaninya semakin tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan sebagai pintu jalan yang memberikan selamat kepada kita dan membawa ke padang rumput. Itu adalah sebuah kehidupan yang walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, maka di situ kita akan tetap berada dalam damai sejahtera. Itu padang rumput yang indah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Jemaat, dalam perpisahan dengan para penatua di Efesus, Rasul Paulus menyampaikan peringatan. Rasul Paulus katakan dengan jelas, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ini pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Yang Rasul Paulus peringatkan kepada para penatua di Efesus untuk waspada. Karena serigala-serigala itu akan datang. Kita harus hati-hati jemaat dengan semua pengajaran-pengajaran yang ada, yang kita dengar, yang kita tonton, yang kita baca, yang kita dapatkan di WA group atau lewat media apapun itu. Kita harus berhati-hati. Kita harus waspada terhadap ajaran yang salah yang sangat mengancam kehidupan rohani kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, domba-domba itu harus mendengarkan suara Tuhan.
bukan suara yang lain. Nanti saya akan jelaskan pada bagian berikutnya tentang bagaimana domba harus mendengarkan suara Tuhan. Hati-hati terhadap realitas ancaman. Itu yang pertama. Yang kedua, realitas domba. Pertama realitas ancaman. Sekarang yang kedua, kita lihat dalam teks ini realitas domba yang diancam itu. Ayat 3 dan 4 katakan begini. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba itu mendengarkan suaranya. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba mengikuti. Jemaat, saya tertarik untuk melihat kamus bagaimana perangai domba. Bagaimana gerak-gerik domba yang berbeda dengan kambing, berbeda dengan serigala, apalagi dengan serigala, berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Domba itu dalam catatan saya bergantung pada gembala. Bergantung pada gembala. Domba itu tidak membahayakan. Domba itu tidak suka menyerang. Domba itu tenang, tidak gaduh. Domba itu rukun satu dengan yang lain. Tidak pernah dia seperti kambing yang saling tanduk menandu gitu. Domba itu sabar. Jemaat cari YouTube. Domba yang mau dicukur bulunya, tenang aja dia, sabar dia. Sampai selesai baru dia bergerak. Atau jangan yang dicukur bulunya itu jemaat. Tapi jemaat cari mungkin YouTube itu domba yang mau dijagal, yang mau dibantai. Dia diem aja di situ. Diem aja. Kalau kita potong RW gitu, RW-nya lari-lari ke sana kemari. Kita ketok gitu, kalau ketoknya salah dia teriak-teriak gitu, dia berontak-berontak mau keluar dari dalam karung gitu. Tapi domba itu sampai dia mau dijagal, dia diem aja dia. Domba itu sabar. Domba itu jinak dan mudah dituntun. Domba itu sangat menguntungkan bagi pemiliknya. Ada dagingnya, ada bulunya, sangat menguntungkan. Domba itu dipakai sebagai korban dalam ibadah di mezbah. Itu puncaknya itu. Domba itu dipakai dalam ibadah di mezbah. Tuhan paling senang kalau persembahan orang Israel itu adalah domba. Apalagi anak domba 1 tahun yang kudus. Tuhan paling senang dengan persembahan itu. Jemaat, orang benar, umat milik Kristus yang adalah domba-domba gembalaannya, kira-kira punya perangai seperti itu. Jemaat, punya perangai seperti domba. Dalam gambaran ini, bukan berarti kita ini binatang, enggak, kita lebih tinggi daripada binatang apapun. Kita makhluk termulia, kita gambar dan rupa Allah, diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi ini hanya ilustrasi tentang domba. Sebagai umat pilihan Allah, umat ketebusannya, umat miliknya, orang benar haruslah menjadi orang yang bergantung sama Tuhan. Pada gembala agung, pada gembala baik. Orang benar milik Yesus sang gembala baik itu, dia harus menjadi orang yang tidak membahayakan orang lain, tidak suka menyerang orang lain. Orang benar, dia harus lemah lembut.
Ya bukan lemah lembut kayak orang Jawa begitu ya jemaat. Tapi lemah lembut seperti yang Tuhan Yesus bilang dalam ucapan bahagia itu. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dia punya hati yang bisa menerima orang lain. Tenang, tidak gaduh, tidak suka gerusa-gerusu. Sabar. Seperti domba itu walaupun dia dicukur bulunya, kukunya, bahkan mau dibantai gitu. Tenang, sabar. Sabar. Dia menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Bukan jadi pergumulan. Tapi dia jadi orang yang berguna. Dia menguntungkan bagi orang lain. Dia orang yang jinak. Dia mudah untuk dituntun. Mudah untuk ditegur. Mudah untuk diarahkan. Rukun satu dengan yang lain. Dan puncaknya itu, dia menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Seperti domba itu, puncaknya dia dibawa di mezbah, di mana baunya itu harum menyenangkan hati Tuhan. Puncaknya dari kita sebagai domba milik Kristus, kita menjadi bau yang berbau harum bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Saya membaca sebuah buku, saya cari bukunya itu tapi kemarin tidak ketemu. Tapi saya selesai baca buku itu. Judulnya buku itu Bagaikan Anak Domba yang Dibawa ke Pembantaian. Judulnya itu tragis. Dan isinya juga tragis. Tentang apa? Tentang games yang dimainkan oleh anak-anak kecil. Anak main game, waktunya habis. Berjam-jam. Ada yang sampai 14 jam. Ekstrim sekali tuh main game sampai 14 jam. Ada game-game tertentu gitu. Buku itu menjelaskan itu. Anak-anak itu bagaikan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia diikat lehernya, lalu diseret. Nggak sadar dia. Dengan semua permainan-permainan itu, tidak sadar dia. Padahal dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jemaat, dari buku ini saya mau melihatnya itu lebih luas. Dalam kehidupan kita semua, bukan hanya bagi anak-anak kecil kita itu. Tetapi juga bagi kita orang dewasa. Apakah mungkin, jemaat? Apakah mungkin kalau saya misalnya, atau salah satu jemaat misalnya, atau siapapun di dalam jemaat kita, bagaikan domba yang sedang dibawa ke bebantaian dunia ini oleh pencuri dan perampok itu. Apakah mungkin kita, bukan hanya anak kita, tapi kita juga bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian? Mungkin bukan dengan game. Bukan dengan games, bukan dengan permainan-permainan itu. Tetapi kita menjadi domba yang bukan dipersembahkan kepada Tuhan, tapi kita menjadi domba yang dicuri dan dipersembahkan kepada setan. Coba Roma 2 ayat 1 dan 2 itu ayat yang kita sangat kenal ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita mempersembahkan diri kita hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Yang ketiga, jemaat, yang kita lihat dari firman Tuhan ini adalah realitas gembala yang baik. Realitas gembala yang baik. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 9, dan ayat yang ke-10. Kita bisa lihat dari kelima ayat itu, ada banyak hal kalau kita lihat dalam teks-teks ini, yang dapat kita lihat dari teks ini tentang apa yang dibuat, apa yang dikatakan oleh gembala yang baik, oleh Tuhan Yesus itu. Tapi saya mengajak kita melihat ada 3 hal penting berdasarkan ayat 3 dan ayat 4. Yang pertama, realitas dari gembala yang baik itu. Menurut ayat 3, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Coba jemaat perhatikan istilah di ayat 3 itu, memanggil masing-masing menurut namanya. Istilah bagus. Memanggil masing-masing menurut namanya. Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala bagi kita semua. Ya, jelas. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala bagi semua orang yang percaya kepadanya. Semua orang yang percaya kepadanya. Ada berapa ratus juta orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dunia ini. Tetapi jemaat, Tuhan Yesus itu bukan hanya gembala bagi semua orang secara komunitas, kolektif. Tapi yang indah dalam bagian ini dengan istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, memanggil mereka masing-masing. Coba jemaat, cerna. Artinya dia adalah gembala bukan hanya secara kolektif, tetapi dia gembala secara pribadi. Gembalaku pribadi. Raja Daud dalam Mazmur pasal 23, dia tuliskan di situ, Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah gembala bagi kita masing-masing menurut nama kita masing-masing. Istilah nama yang dipakai dalam teks ini itu bahasa Yunaninya onoma. Itu menunjuk kepada seluruh keberadaan kita yang memiliki nama. Digunakan untuk sesuatu yang mencakup seluruh keberadaan orang yang punya nama itu. Dia mencakup apa yang dilakukan orang itu. Mencakup apa yang dipikirkan orang itu. Mencakup reputasi orang itu. Mencakup minat orang itu. Mencakup otoritas orang itu. Mencakup keunggulan orang itu. Kesenangan orang itu. Dan berbagai macam hal tentang orang itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ingat saya pernah sampaikan apa arti sebuah nama, tulisannya William Shakespeare. Apa arti sebuah nama? Sebutlah mawar dengan sebutan apa saja. Mawar tetaplah mawar yang harum. Mawar disebut apa saja, dia tetap mawar yang harum. Tuhan sangat tahu tentang kita. Karena dia adalah gembala yang baik, yang memanggil kita. Dia adalah gembala yang baik yang memanggil. Jemaat, dengarlah panggilannya.
segala sebutannya. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Kita punya kelebihan, kita punya kelemahan. Wah, kita senang nih kalau Tuhan panggil Jeffrey. Dia sebut saya dengan semua hal yang dia tahu. Wah, yang positif-positif. Suka kita. Kalau Tuhan sebut kita, hei kamu pemberani, kamu tangguh, kamu kuat, kamu jujur, kamu penolong. Senang kita. Tapi bagaimana kalau Tuhan sebut, hai Jeffrey. Dia bilang, aku tahu kamu sedang takut sekarang. Aku tahu kamu sekarang sedang lunglai, lemah. Aku tahu Jeffrey, kamu sekarang tidak punya harapan. Aku tahu Jeffrey, kamu sekarang sedang khawatir. Kamu sekarang sedang bimbang. Kamu sekarang sedang grogi dan sebagainya. Tuhan tahu semua tentang kita. Itu ada lagu dalam Mazmur 139 ayat 23 tuh. Selidikilah akan aku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Gembala yang baik Tuhan Yesus mengenal domba, mengenal kita. Yang kedua tentang gembala yang baik itu. Gembala yang baik menuntun domba, menuntun domba-dombanya. Perhatikan istilah menuntunnya keluar. Itu ada kata eksago yang banyak diterjemahkan itu dengan terjemahan memimpin. Tapi saya setuju dengan Lembaga Alkitab Indonesia karena lain menerjemahkannya dengan menuntun. Eksago menuntun. Artinya domba-domba itu pada saat itu dia belum keluar dari kandang. Masih dalam kandang dan sedang menuju ke pintu. Bagaimana gembala itu menggiring domba. Ada yang lari ke sana, dia jemput, dia tuntun, dia bawa supaya mengarah ke pintu. Lalu mereka bisa keluar dari pintu itu. Gembala itu menuntun. Disitulah gembala akan menuntun masing-masing supaya domba-domba itu keluar. Jemaat, kita ini adalah domba miliknya. Mari kita dengar tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyebut nama kita dan kita sadar saya sekarang ada di posisi mana, maka kita memberikan diri kita untuk dituntun olehnya. Mengikuti instruksi Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Petrus disebut namanya Petrus. Lalu Tuhan bilang, Tuhan tuntun dia. Apakah engkau mengasihi aku? Terus 3 kali. Sampai Petrus bilang, Tuhan kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Berikan hidup kita untuk dituntun oleh gembala yang baik. Dengar suaranya, tuntunannya. Jangan mengeraskan hati. Yang terakhir, yang ketiga. Gembala yang baik memimpin domba-dombanya. Ayat yang keempat. Sang gembala berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti dia dari belakang. Membawa kemana? Gembala yang baik membawa domba-domba itu ke padang rumput. Indah jemaat. Dalam ayat yang ke-10 itu. Hidup dalam segala kelimpahan. Ikuti dia. Ikuti pimpinannya. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi dengan mengikuti dia, sekalipun ada banyak masalah dan pergumulan, tapi kita akan berada di padang
rumput yang hijau. Kita akan hidup dalam hidup berkelimpahan. Ada banyak orang yang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya, tidak punya uang, tapi dia tetap dalam damai sejahtera. Di padang rumput hidup berkelimpahan dengan damai sejahtera. Ada yang sedang mengalami sakit penyakit, tapi dia berada di padang rumput, hidup dalam hidup berkelimpahan. Ada yang menghadapi masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Izinkan Tuhan membimbing berada di padang rumput, sekalipun di tengah masalah. Izinkan Tuhan menghadirkan hidup yang berkelimpahan itu, sekalipun di tengah masalah dan pergumulan kita. Ada sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 410, itu sangat terkenal. Lagu itu judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Ayat 1 katakan begini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Ayat 2, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Ayat 3, tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab engkau dekat, tanganmu kupegang erat. Ayat 4, apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu, tak kutakuti maut eram, sebab tanganku kau genggam. Referennya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pada saat ini. Kiranya Roh-Mu akan memampukan kami sekalian sebagai jemaat untuk lebih memahami dan mengerti isi dari firman Tuhan ini, juga kemampuan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu lagi yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu boleh lagi menguatkan kami, menguatkan iman kami hari lepas hari. Kami juga mau berterima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Kansil yang boleh lagi membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, dan bahkan pelayanannya. Kiranya dia boleh menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rupiah-rupiah yang akan kami kumpulkan. Bila apa yang kami berikan adalah yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu. Bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlang bening. Oh gembalaku, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlang bening. kita akan menutup ibadah kita seperti Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Ia mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami semua bisa ada sebagai ada sampai saat ini Tuhan. Secara khusus Tuhan Yesus, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan tambahkan satu usia lagi bagi mereka. Pada tanggal 4 Mei Tuhan tambahkan satu usia lagi bagi Pak Tommy Belsasar. Tanggal 5 Mei Ibu Meta Diana Setemorang Borusi Nenggolan. Tanggal 6 Mei anak Alvina Jovian Solsepa. Tanggal 9 Mei anak Almira Carolina Sapolete. Dan tanggal 9 Mei Ibu Media Triksnawati Dence. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa melewati 1 tahun yang lalu sampai hari ini. Bagaimana pimpinan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa ada sebagaimana ada sampai hari ini. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan mereka lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. 1 tahun yang ada di depan, walaupun 1 tahun yang masih penuh rahasia, tapi satu hal yang kami percaya dan yakini, kami memiliki Immanuel, itulah Yesus Kristus yang akan menyertai mereka sepanjang 1 tahun yang ada di depan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya setiap langkah-langkah kehidupan mereka, Tuhan sendiri yang memimpin mereka di dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Bahkan Tuhan memberkati mereka dengan berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Baik sebagai ayah, sebagai suami, baik sebagai istri, sebagai ibu maupun sebagai anak. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah berkat Allah tetap tercurah dalam kehidupan mereka 1 tahun yang ada di depan ini Tuhan. Keberhasilan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh nyata berkat Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka juga Tuhan Yesus yang turut merasakan sukacita bersama orang-orang yang mereka kasihi, yang Tuhan tambahkan 1 usia. Baik itu sebagai ibu, baik sebagai istri, maupun sebagai orang tua. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau memberkati mereka hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan